Selamat datang lagi di Deep Dive Anda. Oke, hari ini kita mau bedah nih laporan keuangan interim konsolidasian dari PT Pan Brothers Tbk, PBRX ya kodenya. Iya, PBRX. Kita punya data Q1, Q2, sampai Q3 2025. Semuanya belum diaudit sih, tapi ini buat periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2025. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita coba tarik benang merahnya ya. Gimana sih gambaran finansial PBRX panjang tahun ini? Apa yang paling menonjol gitu? Kita tahu lah ya, PBRX ini pemain gede di garmen udah lama juga dari 1980. Oke deh, langsung aja. Apa yang paling kelihatan dari angka-angkanya? Yang langsung kelihatan banget itu perbedaannya sama akhir tahun 2024. Jomplang gitu. Oh ya, gimana tuh? Jadi laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 yang udah diaudit itu nunjukin kondisi yang cukup berat ya. Total liabilitasnya itu gede banget, 378,7 juta dolar AS. Wow, oke. Dan ini yang lebih signifikan lagi, perusahaannya itu defisiensi modal. Defisiensi modal maksudnya? Ekuitasnya negatif, total ekuitasnya minus 121,1 juta dolar. Jadi, ya, posisi awalnya agak kurang bagus lah. Wah, iya ya. Minus 121 juta dolar. Itu kan kondisi yang cukup suram ya di akhir 2024. Betul. Tapi pas kita lihat laporan kuartal berikutnya, Q1 2025 per 31 Maret, itu kok beda banget ya? Nah, itu dia poinnya. Ada lompatan besar. Gimana lompatannya? Total liabilitas yang tadi hampir 400 juta, itu tiba-tiba anjlok jadi cuma 127,8 juta dolar. Turun drastis. Hah? Serius? Cuma dalam 3 bulan? Iya. Dan yang lebih penting lagi, total ekuitasnya yang tadinya negatif 121 juta sekarang jadi positif 127,5 juta dolar. Wow, dari minus jadi plus dalam sekuartal. Gimana ceritanya itu? Kok bisa secepat itu ya? Kayaknya ada dua hal besar yang terjadi hampir bersamaan. Pertama, kalau kita lihat laporan laba rugi, ada satu pos namanya pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya? Iya, dan angkanya ini gede banget. Di Q1 aja itu 102 juta dolar. 102 juta dolar? Sendiri? Iya, dan ini muncul terus di Q2, 102,2 juta, terus Q3 juga masih mirip, 102,7 juta. Jadi pendapatan non-operasional ini yang jadi mesin utama laba bersihnya tahun ini. Oh, jadi bukan dari jualan bajunya ya. Karena kalau kita lihat, penjualan di Q3 2025 kan 202,3 juta dolar. Itu malah turun dibanding Q3 2024 yang 246,6 juta dolar. Betul, penjualannya turun. Dan laba usahanya di Q3 2025 ini malah rugi tipis ya, sekitar 88 ribu dolar. Iya, rugi operasional tipis. Tapi kok laba bersih periode berjalannya di Q3 2025 bisa positif 89,8 juta dolar, padahal Q3 2024 rugi gede banget, 444,8 juta dolar. Jadi ini semua karena pendapatan lainnya itu ya? Tepat sekali. Jadi, laba bersih yang jumbo itu ya disokong sama si pendapatan lainnya tadi. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ada di neracanya. Neraca? Maksudnya yang liabilitas turun tadi? Iya, penurunan drastis liabilitas antara akhir 2024 ke Q1 2025 itu kunci juga. Kayaknya ada penyelesaian atau perubahan signifikan di utang obligasi, sindikasi, sama bilateral mereka. Restrukturisasi utang gitu ya? Kemungkinan besar begitu. Jadi, utang-utang gede itu diatur ulang, atau mungkin ada yang dihapus bukukan, atau dikonversi. Detailnya mesti lihat catatan laporan keuangan sih, tapi dampaknya langsung kelihatan di neraca. Liabilitas turun, ekuitas naik drastis. Oke. Jadi ceritanya ini ada dua pendorong utama ya. Satu, suntikan dana gede dari pendapatan lainnya yang bukan dari operasi utama. Dua, penataan ulang utang besar-besaran. Betul. Kombinasi keduanya itu yang bikin balik keadaan secepat itu. Menarik banget. Terus gimana dengan arus kasnya? Kan laba bersihnya gede tuh. Arus kas dari operasinya gimana? Ikutan positif gede juga? Nah, untuk arus kas operasi, trennya sih membaik ya sepanjang 2025. Tapi belum seimpresif laba bersihnya. Membaik gimana maksudnya? Di Q1 masih negatif, sekitar minus 8,5 juta dolar. Terus Q2 juga masih negatif, minus 6,7 juta dolar.
Baru di Q3 kemarin itu berhasil positif. Oh, akhirnya positif. Iya, tapi tipis banget. Cuma sekitar 0,6 juta dolar AS atau 600 ribu dolar lah. Jadi, sinyal bagus sih operasinya mulai menghasilkan kas lagi, tapi ya jumlahnya belum signifikan dibanding laba bersihnya itu. Oke. Dan posisi kas akhirnya gimana? Naik dong? Nah, itu dia. Posisi kas dan setara kas di akhir Q3 itu sekitar 13,8 juta dolar. Angka ini sebenarnya masih lebih rendah dibanding posisi akhir tahun 2024 yang 18,9 juta dolar. Oh, malah turun ya kasnya dibanding akhir tahun lalu. Oke, oke. Jadi, ya operasinya udah mulai positif cash-nya. Tapi secara keseluruhan cash-nya belum pulih ke level akhir tahun lalu. Baiklah, baiklah. Mari kita coba rangkum ya deep dive kita kali ini. Jadi intinya PT Pan Brothers ini tahun 2025 ini kayak ada transformasi finansial besar-besaran ya di awal tahun. Bisa dibilang begitu, transformatif banget. Dari yang tadinya ekuitas negatif, utangnya numpuk, tiba-tiba berbalik jadi ekuitas positif dan bisa cetak laba bersih yang signifikan dalam 9 bulan pertama 2025. Momennya jelas banget nih. Kuncinya ada di pos pendapatan lainnya yang nilainya masif itu, sama kayaknya ada restrukturisasi utang yang berhasil, gitu ya. Iya, itu rangkuman yang pas. Tapi gambaran ini juga ninggalin satu pertanyaan penting banget menurut saya. Oh ya, pertanyaan apa tuh? Apalagi kalau kita ingat tadi, penjualan dari bisnis intinya kan turun. Terus laba operasinya juga masih tipis banget, malah sempat rugi. Iya, betul. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Itu pendapatan lainnya yang gede dan konsisten tiap kuartal itu, sumbernya sebenarnya dari mana ya? Iya juga ya. Gede banget soalnya. Dan yang paling krusial, apakah ini sifatnya bakal terus ada, berkelanjutan gitu? Apa ini cuma kejadian satu kali aja, one-off event? Oke. Penting itu. Iya, karena tanpa tahu detailnya, yang mungkin ada di catatan laporan keuangan lengkap atau pengumuman resmi perusahaan, agak susah menilai gimana prospek profitabilitas BBI Rex ke depan kalau cuma ngandelin bisnis garmennya aja. Jadi keberlanjutannya ya yang jadi tanda tanya besar. Betul. Nah, ini bisa jadi titik awal yang menarik kalau Anda mau gali lebih dalam lagi soal PBI Rex ini.